Inilah video Bang Deddy saat mengunjungi Gunung Kuda, tapi 3 tahun silam ini pernah diingatkan waktu Pak Deddy masih menjabat menjadi anggota DPRD. Tuh, gini loh, Pak Alam tuh jangan ditantang, Pak. Ya. Kemarin sudah roboh. Wah, alhamdulillah, gak ada yang meninggal, gak ada yang celaka. Loh, jangan ditantang. Ditantang, iya, guys. tuh, kan? Ini barusan ini, Pak. Iya, barusan tuh udah retak-retak lagi. Artinya ikan itu berpotensi dimanapun. Ya. Cuman di sini alhamdulillah kalau mau longsor ngasih tanda. Oh, ini udah ngasih tanda, istirahat dulu. Menghidupi hajat rakyat. Betul, hajat rakyatnya bener, dihidupin kita ngerti. Iya. Tapi nyawa manusia juga harus dilindungi. Tetapi ini Iya. saya punya hak untuk mengingatkan. Siap. Tuh lihat. Ya. Itu memang udah berhenti dari pagi itu. Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam. Ya aku ngomong di sama alamnya. Ini dulu, istirahatin dulu. Saya mau telepon loh dirjennya. Siap. Infeksi tambangnya harus datang, Siap. menghitung. Gitu Siap. loh. Demi keamanan semua. Baik. Jangan ngomong gak ada yang meninggal, Pak. Alhamdulillah. Selamat terus nunggu yang meninggal gitu. Bercanda lah. Cara tambangnya potensi untuk roboh dari atasnya sangat tinggi. 3 tahun lalu Saya minta, walaupun bukan bidang komisi saya, Kementerian SDM untuk melakukan evaluasi ke sini ya. Tapi dari sisi lingkungan hidup ini sangat berbahaya, Pak. Karena yang diambil bawahnya dan potensial ini sudah ke atas begini. Potensial untuk robohnya sangat tinggi. Coba lihat. Batuannya bukan batuan yang keras. Nah, pecah kan? Yang pertama, kalau meninjau, saya sudah 3 tahun yang lalu sudah datang ke sini. Waktu saya masih anggota DPR RI, saya sudah meminta sama pengelola untuk dihentikan karena saya waktu itu sudah punya feeling ini memiliki resiko tinggi dan cara kerjanya tidak memenuhi standar keamanan sebagai pengelola tambang. Jadi 3 tahun yang lalu sudah saya ingatkan. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat memang pada tahun ini mengevaluasi melakukan moratorium terhadap seluruh perizinan penambangan, sehingga tambang-tambang yang memiliki potensi kerusakan lingkungan, kemudian tidak memiliki standarisasi kerja yang baik, memang oleh kita dihentikan, dan sudah banyak yang oleh kita ditutup. Sudah ditemukan 14 ya, yang meninggal dunia, dan informasinya berdasarkan laporan dari keluarga KDM ada 11 yang belum ditemukan. Pastikan harus 11 korban itu ya harus ditemukan, walaupun dari sisi waktu dibatasi 7 hari ya. Tapi kan bisa diperpanjang ya. DPRD setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa tambang di sini harus ditutup permanen dan dilakukan evaluasi. Siapa yang bertanggung jawab ini menjadi catatan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi terhadap seluruh tambang yang seperti ini. Seluruh anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah sambil menahan maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk makan dalam setiap hari. Pak Sekda tolong dicatetin, dan Kepala Dinas Pendidikan mencatatkan yang sekolah untuk tetap bersekolah, yang SD tetap sekolah SD, yang masuk SMP masuk SMP, yang masuk SMA nggak boleh putus sekolahnya, dan semuanya menjadi tanggung jawab gubernur untuk pendidikannya dan makannya. Karena ini adalah kelalaian kami, kelalaian negara tidak hadir memberikan tindakan yang nyata terhadap sebuah peristiwa yang akan dan pada akhirnya menimbulkan korban jiwa. Jadi ibu nggak usah khawatir terhadap makan dan susu anak-anaknya. Saya menanggung seluruh biaya hidup anak-anaknya, dan saya menanggung biaya pendidikan. memang Pak Deddy ini. Dan selanjutnya Berhati Kepala baik. Basnas, korbannya berapa Bu semuanya? Nah, korbannya 33. Oke, dari Basnas berapa? 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seizin Pak Gubernur, barangkali apa yang disampaikan tadi oleh beliau dari Basnas untuk korban meninggal masing-masing 10 juta. Bagi yang luka ringan ataupun berat, sementara ini disamakan
5 juta Pak Sekda ya. Dan ada tambahan Pak Gubernur, kalau diizinkan itu ada yang bisa dimasak pulang dari sini, itu ada sembako juga. Terima kasih. Dari BJB, Bu, ini. Hah? Tabungan. Izin Pak Gub, Ibu-ibu mungkin dari BJB mengucapkan turut berduka cita dan mudah-mudahan diberikan kekuatan kesabaran. Dari BJB tadi mungkin sama dengan Basnas Pak, pemberian bantuan tabungan masing-masing senilai 5 juta. Iya, terima kasih. Ya, jadi total dari Basnas dan BJB itu yang meninggal mendapat santunan 20 juta rupiah. Nah, nanti ditambah oleh saya masing-masing 5 juta per yang meninggal, di luar tanggungan terhadap anak-anaknya dan di luar tanggungan untuk biaya hidup anak-anaknya. Jadi semuanya mendapat 25 juta rupiah untuk yang meninggal, dan kemudian untuk yang mengalami luka ringan mendapat 10 juta, untuk yang diamputasi hilang kaki dua-duanya kami menyiapkan 50 juta karena dia harus merecovery hidup. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolda Jabar, Bu Kapolresta Cirebon, dan seluruh jajaran yang telah bertindak tegas dengan melakukan mentersangkakan pengelola tambang Gunung Kuda Cirebon dan melakukan penahanan. Semoga seluruh langkah-langkah ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh para pengelola tambang untuk tidak bertindak sembarangan, mengabaikan prinsip-prinsip keselamatan para pekerjanya, dan kemudian juga mengabaikan prinsip-prinsip pelindungan alam. Semoga korban yang belum ditemukan segera bisa ditemukan, dan semoga tim evakuasi yang pada hari ini terus bekerja melakukan pencarian korban yang masih tertimbun di reruntuhan batu bisa terus bekerja dengan baik dan tetap menjaga keselamatan. Saya ucapkan terima kasih pada jajaran TNI yang turut bersama-sama Polri melakukan langkah-langkah penanganan, dan teman-temanku BPBD Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih. Semoga seluruh langkah dan kerja kita, termasuk teman-teman di Kabupaten Cirebon, saya ucapkan terima kasih. Semoga seluruh langkah dan kerja kita menjadi jalan kebaikan bagi kita. Dan saya juga minta kepada jajaran Perhutani untuk segera mengevaluasi berbagai kerjasama penambangan di wilayah kehutanan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Saya minta Perhutani kembali lagi menjadi mengelola hutan, bukan mengelola tambang. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Mari kita jaga alam semesta. Kalau kita menjaga alam, maka alam akan bersama kita. Itulah bantuan yang diberikan Gubernur Jawa Barat terhadap korban longsor Gunung Kuda. Padahal dulu sudah diperingatkan agar menutup pertambangan tersebut. Mungkin Pak Dedi dulu sudah merasakanlah apa yang terjadi tahun kedepannya, tapi nggak dihiraukan. Alhasil terjadilah kelongsoran di pertambangan Gunung Kuda tersebut dan memakan korban. Tapi nggak lepas tinggal diam, Pak Dedi pun langsung memberi bantuan. Dengan menahan air mata, dia mengucapkan akan membantu keluarga korban dan menyalahkan anak-anaknya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.